Hai semuanya, jumpa lagi kita pada video kali ini tentang gaya gesek. Nah, di sini saya akan membahas tentang gaya gesek pada bidang miring. Nah, yang menjadi teori atau yang menjadi bahan yang saya akan bahas pada teori ini yaitu alat dan bahan yang saya gunakan yaitu styrofoam, penggaris, benda atau besi sebagai alat beban, kubus, dan stowage. Nah, langsung kita pada langkah pertama. It's been 12 days, I think I'm 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 Tujuan pada percobaan ini yaitu satu, untuk mengetahui bagaimana gaya gesek bekerja pada bidang miring. Kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi gaya gesek benda pada bidang miring. Nah, yang dimaksud dengan gaya gesek adalah gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Maka gaya gesek berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya ini terjadi karena sentuhan dengan bidang lintasan akan membuat gesekan antara keduanya saat benda akan dimulai bergerak sehingga benda bergerak. Nah, semakin besar permukaan suatu bidang, maka gaya gesek akan semakin besar. Dan begitu sebaliknya. Gaya gesek ini terbagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis. Nah, apa itu gaya gesek statis? Menurut Utomo, gaya gesek statis adalah gesekan antara dua benda padat yang tidak bergerak relatif satu sama lain. Gaya gesek statis dihasilkan dari sebuah gaya yang diaplikasikan sebagai benda tersebut bergerak. Nah, perbandingan antara gaya gesek statistik maksimum dengan besar gaya normal disebut koefisien gesek statistik antara kedua permukaan tersebut. Koefisien gesek statistik dinotasikan dengan V nu S. Maka formula gaya normal N sama dengan W dikali cos theta. Gaya gesek statistik Fs sama dengan V S dikali Newton. Koefisien gaya gesek statis yaitu Vs sama dengan sin
Theta per cos theta sama dengan tan theta. Saat benda akan bergerak, F sama dengan Fs atau max. Keterangan N sama dengan gaya normal atau Newton. Fs sama dengan gaya gesek statis atau Newton. Vs sama dengan koefisien gesek statis. Dan W adalah berat benda atau Newton. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah menurut Bayu 2010 halaman 10, gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Besar gaya gesek kinetis selalu lebih kecil daripada besar gaya gesek statis. Koefisien gesek kinetis dinotasi dengan VK. Nah, sekarang kita amati gambar yang ada di samping ini. Nah, semakin kasar permukaan suatu benda yang semakin besar pula koefisien gesekannya. Koefisien gesekan ini merupakan sifat bawaan dari benda tersebut. Jika F sama dengan Fk, maka benda mengalami gerak lurus beraturan dan berlaku satu hukum Newton. Nah, jika F sama dengan Fk, maka benda mengalami gerak lurus berubah beraturan dan berlaku hukum 2 Newton. Nah, pada formula gaya gesek kinetis yaitu Fk sama dengan Newk dikali Newton. Nah, koefisien gesek kinetis yaitu Fk sama dengan tan theta dikurang A per G cos theta. Nah, gaya penyebab benda bergerak F sama dengan W dikali sin theta. Keterangan Fk sama dengan gaya gesek kinetis. Newk sama dengan koefisien gesek kinetis. W sama dengan berat benda. E sama dengan percepatan benda. A sama dengan min Newk dikali G. Jarak sama dengan S sama dengan F kuadrat per 2 kali Newk dikali G. Nah, keterangan Fk adalah gaya gesek kinetis. Newk sama dengan koefisien gesek kinetis. W sama dengan berat benda. A percepatan benda. S jarak yang ditempuh benda. F kecepatan benda. G percepatan gravitasi bumi. Pada video tadi hasil percobaan tersebut. Adapun data yang didapatkan dari percobaan yang dilakukan sebanyak 3 kali dengan perlakuan yang berbeda-beda adalah seperti terlihat pada tabel. Selanjutnya, untuk pembahasan hasil percobaan dapat diamati dalam tayangan berikut. Percobaan ke-1 itu dapat kita peroleh sebagai berikut. Percepatan A sama dengan G dikali sin theta sama dengan 10 sin 32 derajat sama dengan 10 dikali 0,52, hasilnya sama dengan 5,2 meter per sekon kuadrat. Nah, kecepatannya Vt kuadrat sama dengan 2 dikali GH. Vt sama dengan akar 2 dikali GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,19, jadi 3,8. Jadi hasilnya adalah 1,94 meter per sekon. Hasil koefisien gesek statistik yaitu µs sama dengan tan theta sama dengan tan dikali 32 derajat sama dengan 0,62. Nah, jadi hasil koefisien gesek kinetis Fk sama dengan tan theta T
dikurang A per G dikali cos dikali theta. Sama dengan tan 32 derajat dikurang 5,2 per 10 cos 32 derajat. Maka sama dengan 0,62 kurang 5,2 per 10 dikali 0,84 sama dengan 0,62 dikurang 5 per 2, maka 0,62 dikurang 0,619 jadi hasilnya adalah 0,001. Begitu juga pada percobaan kedua. Dapat kita lihat pada PowerPoint yang saya nampakkan. Nah, lanjut masuk kita pada percobaan yang ketiga. Begitu juga pada percobaan ketiga dapat kita buktikan hasil yang diperolehnya. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Saat benda ditaruh pada bidang miring, maka akan bekerja gaya gesek karena adanya dua benda yang bersentuhan. Pada bidang miring ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, benda akan tetap diam jika gaya berat benda tidak lebih besar dari gaya gesek statisnya. Kemungkinan yang kedua yaitu benda akan bergeser dengan gesek statis. Dan yang kedua, adapun faktor yang mempengaruhi gaya gesek benda yaitu massa suatu benda, permukaan, bidang yang digunakan, dan sudut kemiringan suatu bidang. Sekian dan terima kasih atas topik pembahasan yang saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang yang tidak mengerti, mohon dimaklumi dan dimengerti. Sekian dan terima kasih.